Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini Bunda akan membahas kelanjutan pembelajaran subtema 1 yaitu PB 456. Masih di tema 6 ya. Sebelum itu marilah kita bersama-sama membuka pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa mampu menemukan kosakata atau istilah khusus terkait sumber energi dengan tepat. Siswa mampu menyampaikan kembali pokok-pokok informasi terkait sumber energi dengan bahasa yang runtut. Siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan perilaku tentang kewajiban-kewajiban serta hak di rumah terkait sumber energi. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi dan menentukan satuan waktu, jam, dan menit dengan tepat. Perhatikan teks berikut yang berjudul Air dan Angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Caranya bagaimana? Yaitu air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya yaitu air di bendungan itu dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Ada PLTA Jatiluhur, lokasinya yaitu di Purwakarta, Jawa Barat. Ada PLTA Maninjau, itu di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates, itu ada di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura, ada di Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi, di Kapahiang, Bengkulu. Dan PLTA Gajah Mungkur, itu di Wonogiri, Jawa Tengah. Inilah gambar dari beberapa PLTA yang ada di Indonesia. Ada PLTA Sigura-gura, PLTA Musi, dan PLTA Jatiluhur. Sumber energi selain air adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Oksigen bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Nah, ini memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Aktivitas kita sehari-hari pasti didukung oleh adanya kendaraan. Kendaraan bisa berjalan dengan adanya bahan bakar minyak. Salah satunya yaitu bensin. Nah, bahan bakar minyak ini berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selain untuk kendaraan, ternyata BBM itu digunakan di pabrik-pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin di pabrik. Selain itu juga untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk menyalakan kompor. Nah, tadi Bunda sudah menyampaikan bahwa BBM itu terbentuk dalam waktu yang lama, sehingga kita harus menghemat penggunaan BBM agar tidak cepat habis. Cara menghemat energi yang berupa BBM.
1. Menggunakan kendaraan umum ketika bepergian. 2. Ketika mengendarai kendaraan bermotor, jangan ngebut. 3. Mengecek tekanan angin pada ban kendaraan. 4. Kurangi beban yang berlebih. Dan yang kelima, rutin melakukan cek mesin pada kendaraan bermotor. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi yang berupa BBM. Nah, bagaimana dengan kewajiban dan hak kita terhadap sumber energi? Di sini sudah Bunda berikan tentang kewajiban kita terhadap sumber energi, yaitu mematikan keran air jika tidak dipakai, tidak membuang-buang makanan, mematikan lampu di siang hari, tidak menghamburkan air di kamar mandi, dan menghabiskan minum yang sudah kita ambil. Ini sudah kita bahas di pembelajaran yang telah lalu ya. Nah, untuk haknya yaitu mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, menggunakan lampu saat belajar, menyalakan kipas angin saat kepanasan, dan menyalakan televisi untuk hiburan. Ini merupakan hak kita terhadap sumber energi. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sekarang kita mengenal satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Ada dua jenis jam yang banyak digunakan, yaitu jam analog dan jam digital. Di sini Bunda berikan contoh jam analog. Perhatikan gambar yang menunjukkan pukul 11.00. Perhatikan jarum pendeknya, itu terletak di angka 11, dan jarum panjangnya terletak di angka 12. Maka kita membacanya adalah pukul 11 tepat. Lalu, untuk gambar berikutnya yaitu jam analog yang menunjukkan jarum pendek itu sedikit melewati angka 11, sedangkan jarum panjangnya berada di angka 3. Ingat, perpindahan jarum panjang sejauh satu angka itu adalah 5 menit. Sehingga jika jarum panjangnya itu terletak di angka 3, maka caranya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Sehingga cara membacanya yaitu pukul 11 lebih 15 menit. Untuk contoh berikutnya, yaitu jam analog yang menunjukkan jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Sementara jarum panjangnya terletak pada angka 6. Nah, di sini kita bisa menghitung menitnya yaitu dengan cara 6 dikali 5 sama dengan 30. Sehingga membacanya yaitu pukul 11 lebih 30 menit. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 itu dapat disebut dengan pukul 1 siang. Perhatikan jam analog yang menunjukkan jarum pendek di angka 1, sementara jarum panjang di angka 12. Kita bisa membacanya pukul 13.00 atau sama dengan pukul 1 siang. Untuk gambar selanjutnya yaitu jarum pendek menunjukkan angka 2, sementara jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi itu bisa kita baca pukul 14.00 atau sama dengan pukul 2 siang. Satuan waktu seperti jam, menit, dan detik dapat diubah ke satuan waktu yang lain. Seperti 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Alhamdulillah untuk materi pembelajaran di PB 456 sudah Bunda sampaikan. Tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.